Shalom, salam sejahtera dari Tuhan Yesus kepada saudara semua yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini isi firman akan membahas inilah tubuh kebangkitan menurut Alkitab. Saudara, untuk diperkenankan masuk surga dan bertemu dengan Tuhan Yesus, kita harus punya tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan. Apa itu tubuh kebangkitan? Tubuh kebangkitan adalah tubuh yang akan diberikan kepada setiap orang percaya setelah bangkit dari kematian, supaya berkenan dan layak masuk ke dalam surga. Seperti apakah tubuh kebangkitan itu? Sama persis seperti tubuh Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematian. Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Ini beberapa ciri-ciri tubuh kebangkitan. Ciri pertama, kekal. 1 Korintus 15 ayat 42 dan 53. Saya baca 1 Korintus 15 ayat 42. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan atau kekal. Jadi tubuh kebangkitan itu kekal. Ciri yang kedua, mempunyai daging dan tulang. Lukas 24 ayat 38 sampai 43. Saudara, ketika murid-murid sedang berkumpul di suatu ruangan yang tertutup dan terkunci, tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri. Semua murid menjadi takut dan mengira Tuhan Yesus adalah hantu. Lalu Tuhan berkata, ayat 39, "Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku." Jadi tubuh kebangkitan mempunyai daging dan tulang. Ciri yang ketiga, bisa makan dan minum. Lukas 24 ayat 42 sampai 43. Ayat 42. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ayat 43, ia, Tuhan Yesus, mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Jadi tubuh kebangkitan bisa makan dan bisa minum. Matius 8 ayat 11 menulis, akan ada pesta perjamuan makan di sorga. Lukas 22 ayat 30, Tuhan Yesus sendiri berkata, dia akan makan dan minum bersama dengan kita di sorga. Jadi sekali lagi, tubuh kebangkitan bisa makan dan bisa minum. Ciri yang keempat, tidak dibatasi ruang. Yohanes 20 ayat 19 dan Lukas 24 ayat 36. Saya baca Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahteralah bagi kamu. Jadi walaupun mempunyai daging dan tulang, tubuh kebangkitan bisa menembus dinding atau ruangan. Ciri yang kelima, bisa menghilang. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Ini peristiwa tentang dua orang murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Lalu Tuhan Yesus menampakkan diri dan menghampiri mereka, lalu berjalan dan bercakap-cakap bersama mereka. Di tengah perjalanan, mereka berhenti untuk makan. Pada waktu duduk makan,
Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka. Lalu apa yang terjadi? Ayat 29. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia, Tuhan Yesus, lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi tubuh kebangkitan bisa menghilang dan bisa menampakkan diri tanpa dibatasi ruang dan waktu. Ciri yang keenam, bisa melayang. Kisah 1 ayat 9 dan Lukas 24 ayat 51. Ini adalah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Tuhan Yesus naik ke sorga dengan terangkat atau melayang. Jadi tubuh kebangkitan bisa melayang. Itulah tubuh kemuliaan atau kebangkitan. Saudara, kalau engkau belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau tidak akan pernah bisa masuk surga. Meskipun kau orang baik, suka menolong, sering beramal, sangat religius dan suci. Karena untuk masuk ke surga, engkau perlu tubuh kebangkitan. Dan tubuh kebangkitan hanya bisa diperoleh kalau engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan percaya Yesus sebagai Juru Selamat. Demikianlah saudara firman Tuhan untuk hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Amin.